Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, hidup memang tidak selalu mudah. Ada ujian yang datang silih berganti, ada beban yang terasa berat di hati. Namun Allah telah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Ia tak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Maka janganlah kita berputus asa, sebab setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan di baliknya. Bersabarlah, berdoalah, dan serahkan semuanya kepadanya, karena Allah tak pernah meninggalkan hamba yang bergantung kepadanya. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengupas secara bijak dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa kuat, tabah, dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Hari ini telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah sehat afiat seperti kamu. Alhamdulillah iya. Berkat doa dari Pak Kiai dan semua pemirsa yang mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, puasanya lancar. Ayo sudah mungkin di pertengahan udah mau akhir Ramadan, harus semangat ya Pak Kiai ya. Iya insya Allah. Insya Allah. Jangan hanya mikir nanti lebaran gimana, tapi pokoknya pengennya finish strong Ramadan ya Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai, dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, hari ini bahasan kita adalah terkait tekanan hidup ya. Sebenarnya kan kita sudah berkali-kali membahas dalam kajian kita bahwasannya memang hakikat hidup itu adalah ujian. Allah itu juga akan memberikan kita berbagai macam bentuk penempaan untuk sebenarnya menguatkan diri. Nah kalau kemudian kita merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286, artinya kan sebenarnya Allah itu memberikan ujian kepada kita tidak akan di luar batas kemampuan kita. Nah bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman mungkin kepada saya, mungkin kepada para pemirsa yang lain, bahwa ada kan saat-saat kita tuh juga rasanya berat Pak Kiai menghadapi tekanan hidup. Apalagi di era yang sekarang ini gitu. Pressure-nya tuh dari mana-mana. Bagaimana kita tetap bisa teguh, bagaimana kita tetap berprasangka baik sama Allah. Kalau itu tuh sebenarnya bentuk kasih sayang Allah sebenarnya. Ujian yang diberikan Allah. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila, para pemirsa dimanapun Anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sudah disampaikan Mbak Mila itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itu al-amru bima yashukku alaih, artinya at-taklif al-amrun bima yashukku alaih, segala sesuatu yang dirasakan berat untuk dikerjakan. Itu namanya taklif, beban. Nah, Allah tidak membebankan kepada hambanya itu sesuatu yang dia masyakat mengerjakannya. Ya, laha makasabat, baginya apa saja yang dia lakukan, yang enteng-enteng itu, yang bagus-bagus itu, walaiha maktasabat, dan baginya manakala dia melakukan yang jelek juga akan ditimpakan kepadanya. Sebenarnya ini informasi ini bukan cuma menyatakan bahwa Allah seperti itu sikapnya, tidak akan memberikan beban, tetapi ini adalah sebuah sekaligus menjadi sebuah warning yang mesti kita perhatikan. Kalau kita beribadah, jangan maksakan diri. Kalau mencari nafkah, jangan memaksakan diri. Kalau kita menginginkan sesuatu, jangan memaksakan harus berhasil. Itu maknanya. Nah, kalau orang memaksakan diri, apa yang menjadi keinginannya, maka itu jadi taklif, jadi beban dia. Oleh karena itu, makom ikhtiar itu terbatasi oleh makom takdir. Betul. Ya. Nah, maka ukurannya harus menjadi sebuah keinginan Tuhan, baru ya dia akan terlaksana. Tapi kalau dia tidak mengikuti keinginan itu, maka dia sama saja
orang yang taklif, memberi beban. Hmm. Dalam ibadah nggak boleh kita berlebih-lebihan. Hmm. Sebenarnya dia bisa melakukan sholat sepanjang malam tanpa tidur mamanya. Nggak boleh. Karena bukan mendapatkan kebaikan, karena nanti lama-kelamaan tubuhnya akan sakit. Dan nanti dia akan sakit, justru yang dia tinggalkan bukan yang sunnah, yang wajib pun dia tidak bisa ngerjakan. Setuju. Itu mengapanya tidak boleh taklif, tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, bagaimana kemudian memang hakikat, kembali lagi pada hakikat ujian ya Pak Kiai. Kadang-kadang kan mungkin orang bertanya, kenapa aku diberikan oleh Allah ujian A, kenapa aku diberikan Allah ujian B. Di mana banyak mungkin di antara orang-orang yang diberikan ujian ya, kita mungkin merasa diri kita nggak mampu gitu Pak Kiai. Artinya gini, kok aku diberikan ujian ini ya Allah kan aku nggak mampu, ini di luar kemampuan aku ya Allah, bagaimana aku harus melanjutkan hidupku setelah aku mendapatkan ujian ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendudukkan sikap-sikap yang seperti ini ya Pak Kiai? Rasa dalam diri yang justru kita merasa nggak mampu karena ujian Allah. Itu berarti ada ketidakpercayaan. Ya, jadi berangkat dari ketidakpercayaan. Kalau dia yakin benar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin dia akan mengatakan itu. Nyatanya kok saya berat umpamanya. Kalau berat itu benar. Yeah. Tapi kalau tidak mampu tidak ada. Karena ketika sesuatu itu harus dipindahkan dari titik A ke titik B itu ada resiko. Kita di rumah saja memindahkan lemari ada resikonya. Tetapi pemindahan di tempat yang baru itu mungkin lebih bagus, lebih serasi, lebih estetik, lebih indah. Ya, gitu ya. lebih indah kan gitu. Kenapa kita mengatakan ketika kita dipindahkan itu kemudian kita tidak mampu. Jadi jangan mendahului. Pada akhirnya orang yang mengatakan saya tidak kuat. Sebenarnya pada akhirnya dia akan menyesali dengan perkataannya. Setelah dia dipindahkan oleh Allah. Apapun walaupun bentuknya sebuah kematian. Jadi kalau orang mau naik, ukuran keberhasilan itu adalah atas. Kalau orang itu mau naik maka ada anak tangganya. Anak tangga itu adalah cara untuk berpindah dari satu ke tempat yang lain. Di dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan, "Idza aradallahu khairan li'abdi ibtalahu." Apabila Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba, maka diujinya, dicobanya. Itu maknanya dinaikkan dari satu lantai, dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Karena harus dipindahkan. Kalau dia memahaminya itu cara Tuhan untuk memindahkan lebih bagus, maka nggak ada yang berat. Jadi memang kuncinya di ilmu ya Pak Kiai. Sulit ya. Maksudnya gini, kalau kita tidak tidak menghadiahi diri kita ya, tidak membimbing diri kita sendiri untuk dekat dengan majelis ilmu, paham Allah itu, hakikat Allah itu seperti apa, rasa sayangnya Allah seperti apa, untuk bisa pada level ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah kan sulit juga ya Pak Kiai? Ya sulit, karena memang ada caranya, ada perantinya, ada instrumennya untuk sampai kepada sebuah inti. Nah, instrumennya itu dengan keilmuan. Dengan keilmuan, dengan belajar dan memahami sebenarnya seperti apa sih sifat Allah ya kepada hambanya ya Pak Kiai. Baik, menarik sekali. Karena ya siapa sih manusia di dunia ini yang tidak luput dari ujian? Semua pasti akan diuji kan Pak Kiai. Nah nanti kita bisa elaborasi lagi bagaimana kiatnya ya Pak Kiai untuk bisa tetap teguh lah menjalani berbagai macam ujian yang Allah berikan. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan segera kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Akbar, berasal dari Depok. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Mulyananda, saya berasal dari Depok. Pekerjaan saya sebagai pengajar. Kami, pemuda-pemudi Gen Z, kehidupan itu terkadang pada semua sisi pilihannya memiliki pilihan yang rumit. Artinya itu ke depan, ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan, kita akan dipertemukan dengan sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu mungkin berimbang. Nah, pada pandangan Islam itu sendiri, ketika kami dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang dimana kami tidak bisa memilih, dalam pedoman Al-Quran itu seperti apa? Atas jawabannya diucapkan terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar atas pertanyaannya. Pak Kiai, konteksnya memang lebih ke Gen Z gitu. Tapi kayaknya semua orang juga mungkin banyak menghadapi pilihan yang sulit ya dalam hidupnya. Nah, bagaimana sebenarnya pedoman Quran dalam menghadapi berbagai pilihan yang sulit? Saya rasa itu yang kita bisa tangkap dari pertanyaan Mas Akbar. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih. Saya kalau tidak salah, Akbar ini instruktur tahfiz Quran di As-Sulaimaniyah kalau tidak saya salah memahaminya. Memang orang yang kesehariannya bergulat dengan Al-Quran, ya, dalam tahfiz Al-Quran. Mas Akbar, ya. Akbar, ya, kalau kita pahami dalam Al-Quran itu bahwa tidak ada jalan buntu dalam Islam itu. Tidak ada jalan buntu. Sehingga kalau seseorang itu di persimpangan jalan itu ada beberapa kali dalam kehidupan menurut para psikolog itu. Pertama pada saat dia mau masuk dewasa, 17. Kemudian pada masa pematangan sebagai orang tua umur 40 tahun, 60 tahun itu ada beberapa kali gitu ya. Kita di persimpangan jalan. Apa ke depan, maju ke depan, mundur, belok kanan atau belok kiri. Bahkan saya pernah mengalami apakah terus menjadi pengacara atau saya merubah haluan. Dan ternyata saya mundur. Dan saya menentukan jalan mundur yang seperti sekarang ini. Yang pasti ya Mas Akbar, tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu itu. Pada saat yang semacam itu, maka ketika sahabat Nabi mengatakan seperti itu, kemana? Maka pilihannya adalah menanya kepada Tuhan kemana jalannya. Nah, cara bertanya kepada Tuhan, pilihan yang mana itu namanya istikharah. Nah, sholat istikharah itu adalah menanya kepada Allah langkah yang mesti kita tempuh. Ke depan, mundur, kanan atau kiri. Maka pada saat seseorang itu melakukan istikharah, sebenarnya bukan cuma dia ingin mendapatkan solusi, ya, bukan cuma sekedar ingin mendapatkan solusi, tetapi dari sisi keimanan dia sudah benar. Ketika sesuatu yang mengganggu pemikirannya, berat rasanya dipikul, maka dia jangan coba-coba untuk memikul dengan pundaknya. Maka bilang, ya Allah, aku nggak sanggup nih mengangkat ini, maka aku minta pilihanmu. Maka nanti Allah akan memberikan jawaban. Ya, apakah bisa lewat mimpi, apakah ada kecenderungan hati, ataukah mendapatkan isyarat-isyarat yang Allah punya cara tersendiri untuk menjawab dari sebuah istikharah seseorang yang di tengah persimpangan itu jadi. Konsepnya seperti itu. Konsepnya istikharah. Pak Kiai, untuk istikharah sendiri apakah hanya diperlukan ketika memutuskan hal-hal yang sifatnya besar, major dalam hidup kita, atau dalam beberapa pilihan yang mungkin sifatnya lebih tidak sebesar
menentukan pilihan hidup itu juga bisa dilakukan istikharah Pak Kiai. Ya, pertama istikharah yang besar. Istikharah yang besar itu yang ritualnya itu diajarkan dengan sholat. Sholat 2 rakaat, kemudian dia istighfar, kemudian dia berdoa. Itu masyhur itu bahwa para pemirsa bisa mengikuti ya apa yang menjadi pertanyaan ya saudara Akbar ini dalam melakukan istikharah itu masyhur, itu bisa di googling untuk dicari doa istikharah. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu, ya Allah kalau jauh dekatkan. Ya in kana fis sama'i fa'anzilhu, kalau seandainya itu di langit turunkan ya. In kana fil ardi ya fakhrijhu, apabila dia di bumi maka tumbuhkannya. Kemudian faqdur liyal khair, takdirkanlah kepadaku yang terbagus. Nah, waktu dia mengatakan faqdur liyal khair, ya Allah takdirkan kepada sesuatu kepadaku yang terbaik, maka Allah akan pilihkan itu ke depan, ke belakang, kanan atau kiri. Itu caranya, itu pada hal-hal yang berat. Pada hal yang berat, oke, besar. Ada istikharah yang menggunakan imajinasi, atau lebih tepatnya memanfaatkan komunikasi dia dengan Tuhan sebagai sebuah pendekatan diri, dan nanti Allah akan memberikan ilham. Ayat yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu di kalangan ulama itu Mbak Mila, kalau dia naik motor, dia naik mobil, kemudian dia pada 3 pilihan jalan yang di depan itu semuanya sama. Semuanya sampai kepada titik yang dituju. Jadi umpamanya Mbak Mila dari Depok mau ke istana gitu, maka banyak jalan yang bisa menghantarkan. Pada saat itu dia mau belok saja, dia bilang terserah engkau ya Allah, ke kanan atau ke kiri. Bayangin ya, kalau kita lihat ya kepasrahan ulama itu, sampai jalan aja dia nggak mau. Ya, sampai ada ilham dalam hatinya kanan, maka dia belok kanan. Karena ke kanan dan ke kiri itu dua-duanya sampai, tetapi dia tidak mau mengatakan itu punya dia, kemauan dia, tetapi dia ingin selalu membersamai. Sehingga dikatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, itu innallaha ma'i, Allah bersamaku, maknanya itu. Jadi bahkan untuk urusan hal yang kita anggap kecil sebenarnya, ketika kita melibatkan Allah tuh, ya Allah akan memilihkan yang terbaik ya, Pak Kiai. Dengan cara itu tadi ya. Iya. Ya udah sih, kok kayaknya serak ke kanan deh. Ya udah belok kanan misalnya, atau serak ke kiri deh, belok kiri gitu ya. Jadi. Nah, dalam hal yang lebih konkret lagi nih, pada hal-hal yang semacam ini, ketika ada berita didengar, mungkin lewat loudspeaker dan lain sebagainya, bahwa ada si fulan meninggal, seorang tokoh meninggal, ulama meninggal gitu. Maka dia bertanya dalam hatinya, berangkat untuk mensolati atau tidak. Sampai sejauh itu. Padahal kan kalau menurut kita itu adalah hal yang baik gitu ya. Tetapi betapa dia selalu membersamai Allah itu, dia nggak mau mendahului kehendak dia gitu. Oh itu konsultasi dulu lah istilahnya gitu ya Pak Kiai ya. Jadi apapun itu bisa kita praktekkan sih ya sehari-hari ya. Bisa, dan dari itu hal-hal semakin kecil. dekat. Semakin dekat dia kepada Tuhan manakala dia memperlakukan memang Tuhan di hadapannya. Kan kita sebenarnya sudah diajarin ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka itu hanya kepada engkau. Itu dalam gramatikal bahasa Arab, kalau ka itu maknanya mukhatabah, berhadapan. Langsung gitu ya Pak? Ada. Face to face gitu Pak Kiai? Iya, sebab kalau Allahnya maknanya di arash, iyyahu wa iyyahu kanasta'in, bukan wa iyyaka. Nah, oleh karena itu dia, kalau memang posisinya pada sedang berhadapan, sedang beraudiensi, kenapa saya punya kehendak kalau memang Tuhan yang menentukan? Maka dia tidak mau menentukan kehendaknya. Minta petunjuk ilham pada Allah ya. Dahsyat. Aduh,
mau praktek ya Pak Kiai, mulai habis pulang dari sini kita praktek gitu ya. Karena kan harus dilatih, siapa tahu nanti kan lebih, ya itu tadi memupuk kedekatan dan kebergantungan kita kepada Allah dari hal-hal yang kecil bahkan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali tentunya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Solusi Menghadapi Tekanan Hidup. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang salah satu cara yang bisa dilakukan ketika menghadapi pilihan-pilihan hidup yang mungkin rumit dan sulit adalah istikharah. Nah, bagaimana jika kemudian kita sudah istikharah, sudah meminta petunjuk kepada Allah, tapi setelah mungkin kita mengambil pilihan tersebut, ada hal yang justru kok nggak pas ya? Kok justru saya malah merasakan sesuatu yang nggak enak ya gitu. Bisa jadi salahnya di mana Pak Kiai? Atau memang akan tetap ada kebaikan yang akan kita dapatkan nanti, tapi kita belum sampai ilmunya ke sana? Atau mungkin ada yang salah dari cara kita memahami istikharah? Ya, memang ini kan sesuatu yang mungkin terjadi menurut akal ya. Akal kita. Menurut akal sesuatu yang terjadi. Tetapi tentang orang yang istikharah itu tidak akan pernah menyesal. Jadi orang yang bermusyawarah tidak akan pernah rugi. Orang yang istikharah tidak akan pernah menyesal. Itu sudah sebuah jaminan. Kalau ternyata dari hasil istikharahnya justru lawanan yang dia merasakan, secara rasio itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia nggak paham dengan isyarat yang Allah berikan. Bahwa isyarat umpamanya ketika memilih apakah dia mesti diterima atau tidak ini orang yang mau melamar. Kemudian digambarkan ada dua bunga ya, yang bunganya itu yang satu diberi pagar, yang satu tidak diberi pagar. Kemudian dia memilih melihatnya itu bunganya yang lebih bagus. Padahal bunga yang lebih bagus itu ternyata tidak ada pagarnya, umpamanya itu ya. Itu pertama kemungkinan salah memahami isyarat. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya udah benar itu. Memang jalannya terjal. Nah, nanti setelah terjal itu lewat itu ada jalan mulus. Inna ma'al usri yusron gitu loh. Sulit dulu. Nanti setelah itu jalan itu nggak terjal lagi. Nah, yang kemungkinan yang ketiga bahwa bisa jadi itu adalah bantu loncatan. Jadi kamu masuk ke sini dan kamu akan terpental lagi ke tempat yang aku sudah pilihkan. Nah, itu bisa jadi semacam itu ketika seseorang istikharah. Yang jelas orang yang musyawarah tidak akan pernah rugi dan orang yang istikharah tidak akan pernah menyesal. Iya sih. Saya waktu itu urusan jodoh pakai. Kan mesti kita nggak tahu ya. Yang namanya jodoh ya kan yang terlihat di depan mata kita kan yang baik-baik. Tapi kan apakah memang pilihan Allah itu yang mana yang terbaik buat kita kan kita nggak pernah tahu ya Pak Kiai. Akhirnya ya memutuskan untuk istikharah. Ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah pilihkan ini jodoh dunia akhirat gitu ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang dalam beberapa hal, dalam hal-hal yang sifatnya memang major penting dalam kehidupan kita, baiknya sih istikharah. Ya baik, dan dia mengakrabkan. Jadi kalau dalam bahasa manusia, kenapa Mbak Mila bisa bebas mengatakan, bertanya, karena sering ketemu, karena dekat. Begitu juga dengan Allah. 5 kali berdekatan kita dengannya, 5 kali kita berdialog dengannya. Itu minimal yang wajib ya. Harusnya Maka kedekatan itu kenapa enggak kita pertanyakan kepada hal-hal yang sangat prinsipal kepada kita. Betul. Jadi kan kuncinya sebenarnya ketika kita menghadapi tekanan hidup tuh kita harus kenal dan dekat dulu sama Allah yang memberi kita ujian itu kan Pak Kiai gitu.
supaya kita bisa, ya itu tadi, kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah nggak pernah zalim sama kita. Seperti apa ya Pak Kiai? Meyakinkan diri untuk senantiasa berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah. Itu seperti apa? Ya, banyak ayat yang menjelaskan bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah itu subhanallazi khalaqa kulla syai'in hasanan. Maha suci Allah yang segala sesuatu yang diciptakan itu bagus. Ya, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sesuatu yang diucapkan itu menjadi sia-sia. Jadi kalau Allah ingin menyatakan sesuatu, memberikan sesuatu, pasti itu lebih bagus dari yang lainnya. Walaupun awalnya enggak, walaupun awalnya tidak terasa, itu sebuah kebaikan. Karena memang ada sisi gelap yang tidak bisa terpandang oleh mata, tapi pada saat kita menyaksikan secara langsung bahwa sebenarnya benar pilihan Allah itu. Jadi yakin aja, kalau dia sudah istikharah jangan punya keinginan lagi. Kalau orang sudah istikharah kemudian dia masih punya keinginan, itu sebenarnya dia nggak percaya. Itu mesti ingat tuh. Jadi kalau orang istikharah maknanya dia sudah menutup pintu keinginannya. Maka yang ada adalah keinginan Tuhan. Itu yang mesti dilakukan. Iya. Jadi begitu kita istikharah tuh sudah berlepas lah. Ya harus tawakal ya terhadap dengan pilihan Allah ya Pak Kiai ya. Yang nanti akan tunjukkan lewat isyarat-isyarat itu gitu. Solusi menghadapi tekanan hidup. Kalau kemudian mengaca pada pengalaman pribadi Pak Kiai ya. Ketika lagi masa-masa sulit misalnya. Aduh patah hati misalnya atau ditinggal orang tua. Itu kan buat saya juga suatu hal yang berat pada saat itu. Awal-awal tuh rasanya ada semacam penolakan. Penolakan itu dalam artian begini Pak Kiai, merasa bahwa kok Allah gini ya ke saya gitu. Pada saat itu karena mungkin masih kurangnya ilmu, masih belum paham seperti apa menyikapi ujian gitu ya. Selalu ada begitu gitu. Rasanya marah gitu. Ya Allah kenapa? Saya tuh masih pengen ini, pengen itu, saya masih pengen punya orang tua yang bisa mendampingi saya. Tapi orang tua sudah nggak ada gitu. Hal-hal yang semacam ini tuh sebenarnya masih wajar kah Pak Kiai? Rasa berat di awal yang mungkin kita rasakan ketika menghadapi ujian. Wajar dan manusiawi. Karena memang wajar dan manusiawi hal yang semacam itu, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang sudah dirasakan kenikmatan pada saat itu, maka siapapun orangnya dia akan berat. Tetapi kalau Allah itu maha tahu bukan cuma yang sedang, tetapi yang akan datang pun Allah sudah tahu bahwa itu lebih bagus. Nah, kalau dia sedang dipindahkan oleh Allah itu, dia harus punya keyakinan bahwa pemindahannya itu pasti lebih bagus. Jadi pokoknya yakin. Tapi memang lama-lama karena mungkin, lama-lama kenapa sih Allah ngasih? Kan akhirnya kita mencari tahu Pak Kiai ya, hakikat ujian tuh apa. Lama-lama bisa menerima gitu, dan memang betul hikmah di belakang. Iya, makanya kadang-kadang ada orang bersyukur tapi akhirnya bersyukur. Yang sebenarnya awalnya dia murka gitu. Murka, menggugat takdir Allah. Kenapa saya harus merasakan hal sepahit ini gitu. Padahal pada akhirnya dia akan bertobat. Nah, ketika dia bertobat, menyalahi kesalahannya, ketika dia bersyukur, maka itu yang lebih besar dari pemberian Allah yang sebelumnya. Apa kan tempatnya baru kan, jabatannya baru kan, pasangannya baru kan, lebih bagus semua itu. Dengan dikasih dua ini lebih besar. Lebih besar ketika dia mendapatkan sebuah pencerahan dari Allah itu, oh ini toh maksudnya. Maka kemudian kesadaran untuk meminta maaf atas kesalahpahaman dan dia bersyukur, bertasbih dan mengucapkan kebesaran Tuhan ini, dua hal ini jauh lebih besar ketimbang tempat yang diberikan yang baru itu. Masya Allah. Betul, kemampuan kita untuk bertasbih, bersyukur, paham bahwa maksud Allah itu cinta sama kita dan sayang sama kita, itu jauh lebih besar mengalahkan apa yang Allah beri sebenarnya Pak Kiai ya. Iya, jadi Nabi Daud tuh begini. Ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Padahal bersyukur itu sendiri adalah karuniamu gitu loh.
Maka Allah mengatakan sekarang kau baru bersyukur. Dahsyat. Baik, luar biasa. Oh, Pak Kiai menarik sekali. Kita harus jeda dulu tapi ya, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan pembahasannya. Tetaplah bersama kami, kita jeda dulu. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Solusi Menghadapi Tekanan Hidup. Pak Kiai, jadi hal apa saja secara konkret yang kita bisa lakukan sehari-hari untuk meringankan tadi tekanan hidup yang tengah kita jalani? Misalnya apakah amal solehnya memang harus ditambah atau seperti apa Pak Kiai? Ada ayat yang menjadi dasar ya cara pandang seseorang untuk menjadi ringan dalam menghadapi hidup. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sarang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beritahukan jalan keluar. Jalan keluar, betul. Diberitahukan jalan keluar itu maknanya orang akan berhadapan dengan masalah dan orang bingung cari jalan keluar, solution. Itu makhraj dalam bahasa Arab. Kayak iya, pintu exit gitu ya Pak Kiai ya? Iya. Pintu Jadi darurat. kalau di pesawat itu pasti ada pintu emergency tuh. Kan samar dengan jendela, samar dengan itu. Allah yang kasih tahu tuh pintu itu. Sehingga akan selamat dan ya tidak akan terkena musibah. Apa syaratnya? Takwa. Nah, takwa itu dimensinya banyak karena dia seperti kristal. Maka salah satu cahaya kristal takwa itu adalah istighfar. Istighfar. Orang yang selalu melulu melakukan istighfar itu bukan maknanya dosanya diampuni, bukan. Tidak melulu maknanya itu. Istighfar yang dilakukan terus-menerus, maka dia bisa menjadi hidayah. Betul. Ya, jadi istighfar yang dilakukan terus-menerus, dia bisa menjadi hidayah. Iya. Kenapa bisa bermakna hidayah? Karena bibirnya bahasa terus menyebut-nyebut nama Tuhannya. Itulah, maka kemudahan hidayah itu turun. Kan orang menganggapnya kalau istighfar itu karena berdosa. Minta ampun, minta rahmat, enggak. Itu mengapa Nabi yang maksum tetap saja setiap saat, setiap hari itu 100 kali mengucapkan istighfar. Apa maknanya dosanya banyak? Bukan. Ya, maka ziyadatul khair, ziyadatul hidayah itu akan lahir dari lantaran banyaknya istighfar. Banyaknya istighfar. Jadi para pemirsa, makhraj solusi yang bisa kita harapkan itu ada mamba, ada sumbernya, ada mata airnya. Nah, jadi kalau kita lihat air ini sumbernya di mana, itu di hulu itu ada mamba, ada oasenya, ada sumbernya. Maka sumber daripada air yang mengalir itu adalah istighfar. Dan istighfar itu yang dimaksud dalam yattaqillah. Salah satu cahaya dari pada takwa itu adalah istighfar. Oke, tapi memang betul ya Pak Kiai. Jadi dahsyat istighfar itu kan memang dahsyat sekali ya. Kalau tidak salah, ya Pak Kiai sempat menyampaikan. Jadi justru dengan istighfar itu, misalnya bahkan Allah menurunkan hujan dari langit, ya kan? Allah memberikan solusi dari berbagai macam masalah. Jadi sebenarnya istighfar itu bukan hanya konsepnya tentang minta ampun sama Allah, tapi justru menjadi solusi atas setiap persoalan ya Pak Kiai. Iya. Jadi kalau mau minta makhraj, Ya, banyakin istighfar. Mau minta rezeki, Banyakin istighfar. jodoh yang soleh, solihah. Banyakin istighfar. Jadi itu dia udah Paket ya? apa itu tiketnya itu. Jadi ketika kita masuk ke suatu arena ya tiketnya itu, maka setelah itu nanti kita akan banyak pilihan. Tapi masuknya itu tiketnya itu Pakai istighfar. istighfar, Masya Allah. Jadi sebenarnya simple ya, kalau kita sudah paham. Pertama kita harus tahu bahwa Allah tuh nggak pernah zolim sama kita. Kita harus kenal dulu sama Allah, memaknai bahwa oke,
saya terima ujian ini sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada saya. Gimana meringankan dalam menjalaninya, istighfar gitu ya Pak Kiai ya? Iya. Jadi luar biasa sih sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang lisan ini nih jangan sampai berat gitu Berat loh. mengucapkannya. Berat Iya. mengucapkannya. Kalau masih berat Pak Kiai, banyak ngedumelnya, banyak ngeluhnya, ya memang harus dipaksa istighfar berarti? Itu kita introspeksi diri itu, ada yang karatan dalam hati kita. Nah ini bisa jadi makanannya, ucapannya, perbuatannya yang menyebabkan karatan. Memang dia seperti kalau dulu kendaraan itu masih menggunakan platina. Platina itu kalau nggak bersih jalannya berebet. Jalan tapi berebet gitu loh. Berhenti, dibuka sebentar, Bersihin. diamplas, dibersihin, jalannya lancar. Nah begitu juga kalau kita sulit melakukan sebuah amal soleh, kebaikannya itu pasti ada qaswatul qalb. Qaswatul qalb. Ya, ada keras dalam hati itu. Maka melembutkannya itu istighfar. Kemudian segala sesuatu terserah Engkau ya Allah. Maka dengan kata kepasrahan yang semacam itu yang menyebabkan nanti lama-lama bisa lunak kembali. Masya Allah. Luar biasa, harus perbanyak istighfar PR kita semua. Nah bagaimana justru jika orang merasa kok hidup saya nggak ada ujian ya nih kayaknya nih. Kayak enak-enak aja nih, kayak santai-santai aja, lurus-lurus aja, semua gampang-gampang aja Pak Kiai. Mau uang ya ada, urusan semua kok mudah. Hati-hati nggak sebenarnya dalam kondisi kayak gini? Fir'aun ketika dia mengaku dirinya Tuhan karena dia nggak pernah sakit. Oke. Fir'aun itu nggak pernah sakit, flu saja nggak pernah. Dan dia raja, dia punya harta, dia punya kedudukan. Dia bisa mencari istri semaunya, berapa ribu yang dia mau, yang tercantik, karena orang yang butuh kepada dia. Gitu. Tetapi dia akan menjadi orang yang terhina. Ya, dia akan menjadi orang yang ditenggelamkan oleh Allah dengan laut bersama pasukan yang ada menjadi pengikutnya dia, cuma lantaran dia menganggap sudah cukup. Nah ketika dia sudah mencukup, maka dia menafikan adanya faktor X yang kita menyebutnya Tuhan. Padahal faktor X itulah yang menyebabkan dia tidak sakit. Dia menjadi raja, dia yang menjadi dihormati. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi itu, karena punya kelebihan-kelebihan itu. Ini dalam bahasa disebut dengan istidraj. Ya, jadi pemberian yang ditunggu saatnya untuk bertobat dan tidak tobat juga kemudian ditarik. Diambil secara paksa. Itu namanya istidraj. Ya. Oke, Pak Kiai sebagai penutup terakhir, apa yang mau disampaikan terkait ujian dalam hidup? Artinya tuh sebenarnya berarti kita tuh nggak usah terlalu larut gitu dalam ujian, atau seperti apa sih Pak Kiai? Harusnya kita menyikapi ujian dan tekanan hidup itu seperti apa? Kalau kita ini ibaratnya ubun-ubun kita ini semua itu seperti berujung pada tangan Tuhan. Maka kita benang-benang ubun kita ini dipegang oleh Tuhan. Nasiyati fi qabdatik, bahwa ubun-ubunnya ada di tanganmu. Ketika itu dia memahaminya semacam itu, maka kita mesti pahami bahwa kita itu sebenarnya bukan menjadi orang yang terlepas tanpa ikatan. Itu pahami itu, bahwa kita bukan makhluk yang merdeka yang tanpa ada ikatan. Tetapi Tuhan sedang mendidik, memegang ubun-ubun kita itu untuk lebih bagus. Kalau dia bisa memahaminya itu, maka dia melakukan kesalahan aja dia malu. Karena betapa dekatnya ubun-ubun dia itu yang terhubung dengan telunjuk Tuhan untuk menggerakkan kehidupan kita. Pokoknya jagalah hubungan kita ya, koneksi kita dengan Allah, itu yang paling penting. Masya Allah Pak Kiai, jazakallah khair. Amin. Ilmunya hari ini banyak sekali pencerahan, banyak sekali pesan-pesan yang insya Allah nanti kita bisa elaborasi juga, kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat
kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah akhir Pak Kiai. Allahu Akbar.